Banyak orang mengira kejahatan besar selalu dimulai dari dosa besar. Padahal, Al-Quran menceritakan kerusakan sering berawal dari hati yang diliputi rasa iri dan dengki. Dalam surat Al-Maidah ayat 29 hingga 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan dua putra Adam. Yang satu bertakwa kepada Allah, yang lain mengikuti hawa nafsunya. Rasa iri telah memenuhi ruang logika dan hatinya. Dalam sekejap, satu nyawa hilang, lalu ia menyesali perbuatannya. Sungguh ia adalah orang yang merugi. Disinilah Al-Quran menjadi pengingat bahwa musuh terbesar manusia bukan selalu orang lain, melainkan rasa iri yang dibiarkan tumbuh di hati. Lalu kita bertanya pada diri sendiri, apakah hati ini masih terjaga atau perlahan sedang kehilangan cahayanya? Inilah kisah Habil dan Qabil yang diceritakan dalam Al-Quran. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Al-Mukarram, Al-Ustadz David Khaliq, Masya Allah, siang hari ini terlihat sangat cerah, hingga kalah cerah sama saya ya. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV, dan para jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini, sehat semuanya. Mudah-mudahan apapun warna kerudungnya, apapun warna pecinya, ada yang pink, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hijau begitu ya. Mudah-mudahan insya Allah semuanya dinilai barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kisah yang sangat istimewa. Satu tragedi yang sangat luar biasa yang insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita. Memang penyakit yang paling bahaya adalah penyakit hati. Ulama bahkan menjelaskan kalau penyakit hati itu susah obatnya nyari di mana. Betul apa betul? Orang sakit rematik, gula, terus apa lagi? Ya, tuh macam-macam, asam urat ya, uratnya asam begitu kan kira-kira. Itu gampang nemu obatnya, di warung, di tukang jamu ada. Tapi kalau punya penyakit hati, di mana obatnya kalau bukan banyak menyebut nama Allah. Dulu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sebagai manusia yang pertama dan Nabi pertama, beliau dikaruniakan anak yang sangat luar biasa yang sebagai ujian. Makanya ibu, bu, ini kan ibu sama bapak di rumah biasanya macam-macam karakter anaknya. Ada anaknya yang soleh banget. Dari pagi subuh ketemu Isya di atas sejadah terus ya. Pertanyaan orang apa Aladin itu ya. Ada juga anaknya yang maaf solehnya sedikit tapi lebih banyak nggak solehnya. Itu dari habis subuh keluar masuk lagi menjelang jam 12 malam tuh ya. Itu pertanyaannya manusia apa memedi itu ya. Ya tentu ini adalah ujian buat kita sebagaimana Allah uji Nabi Allah Adam dengan putra-putra beliau yang namanya Qabil dan Habil. Biasanya Bapak Ibu orang iri itu faktornya banyak, betul betul. Kira-kira maaf ini jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita ya. Kira-kira kalau kita sukses yang iri dikit apa banyak? Kurang kompak.
Kira-kira kalau kita sukses yang iri dikit apa banyak? Wow, banyak banget ya. Ada orang punya usaha, Masya Allah, setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Kenapa Ustadz nggak nyebut Jumat? Jumatnya libur. Dia dagang satu hari bisa habis misalkan 3.000 porsi. Akhirnya ada yang iri tuh. Ada nggak biasanya orang begitu? Ada. Ini adalah bentuk ujian kepada kita. Sebagaimana dulu seorang Qabil itu sangat iri sekali dengan seorang Habil. Kenapa? Karena Habil itu semua keinginannya selalu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita. Makanya Bu, jangankan orang lain, kadang-kadang yang masih saudara sekandung aja suka iri sama kita. Betul apa betul? Mohon maaf Ustaz David, saya ini kan orang Betawi kan karakter begitu. Iya. Pertama, anaknya banyak. Dulu saya punya engkongnya saya lagi anaknya 25. Itu satu biang tuh ya. Berarti kan 1 tahun. Tapi emang beda orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu banyak anak banyak rezeki. Kalau orang sekarang kan banyak anak banyak cicilan ya. Lihat, pasti ada dari setiap satu keluarga ada yang sukses, ada yang enggak. Namanya saudara, Bapak Ibu pengen seperti saudaranya. Ada saudaranya misalkan jadi direktur utama. Mohon maaf, saudaranya yang misalkan jadi direktur utama, dianya nggak ada jadi direktur utama. Pasti ada apa? Ada sedikit rasa iri tuh. Ya Allah, dia bisa, kenapa saya kagak ya tuh. Padahal masih sama satu apa? Satu perut, satu emas, satu baba. Kali gitu kalau lain emas lain baba orang jadi masalah kalau bahasa orang Betawi. Kan ini kan masih satu emas, satu baba. Begitupun Nabi Allah Adam, beliau punya anak Habil dan Qabil. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran untuk kehidupan kita. Bahwasannya setiap apapun kesuksesan kita di dunia pasti akan ada orang yang iri. Bagaimana caranya supaya misalkan kita hatinya selalu terjaga, jangan sampai iri kepada kesuksesan orang lain. Maka kata guru kami ketika kami ngaji, kenapa kadang-kadang iri selalu ada dalam hati kita? Karena kita terlalu ngelihat banyak nikmat orang lain. Betul apa betul? Coba yang kita lihat nikmat kita aja misalkan. Ya Allah, alhamdulillah motor saya enak biar kata tahun 1997. Yang penting gusinya kagak kebanjiran, jalannya ngacir aja udah itu ya. Makanya kata baba saya, Pak, lebih enak motor 1.000 kenangan daripada 1 juta sebulan, tuh lebih enak tuh ya. Ya betul gak usah David ya? Ya lebih enak motor 1 juta kenangan daripada 1 juta sebulan ya. Kalau 1 juta kenangan kan ya Allah berasa ini motor pernah dibawa tengah sawah. Ada belokan jatuh dikit, alhamdulillah. Daripada 1 juta sebulan mikirnya bingung tuh kan ya. Jadi kita harus ngelihat nikmat kita, jangan sering ngelihat nikmat orang lain. Kalau kita keseringan ngelihat nikmat orang lain, iri akan ada selalu di dalam hati kita. Betul apa betul? Betul. Kenapa Qabil itu selalu iri dengan Habil? Karena Qabil merasa bahwasannya nikmat dia lebih sedikit daripada nikmatnya Habil. Ini adalah pelajaran buat kita bahwasannya manusia pasti akan digerogoti dengan penyakit-penyakit yang namanya penyakit hati. Iri, dendam, terus apalagi ya takabur, terus apalagi ria, sombong ya kan. Baru punya mobil 1 aja sombong banget. Tetangga gua mobilnya 7 kagak sombong. Lah iya emang tetangganya dealer ya. Maka ulama-ulama mengajarkan seperti itu karena Bapak Ibu jujur. Dulu Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali pelajarannya. Kita tahu ketika beliau Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam diuji sama Allah Subhanahu wa taala, diusir oleh Allah dari sorga, ini kan ujian. Artinya apa? Udah enak-enak di sorga, akhirnya apa? Diusir. Kesalahannya cuma satu, gara-gara apa? Makan buah khuldi. Padahal Allah sudah larang di Al-Quran. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Namanya ini adalah ujian. Tadi makan buah apa Bu? Makan buah apa? Alhamdulillah berarti orang sini ngajinya bener Ustaz. Iya.
Belum lama saya ceramah di satu daerah, ada anak kecil, saya tanya, "Neng, kenapa Nabi Allah Adam diusir sama Allah dari sorga sama Allah?" Apa kata dia? "Gara-gara makan buah markisa, Ustadz." Ini berarti bocah ngajinya di Ponsengon kalau begini nih. Ngajinya di Ponsengon. Lah iya, yang bener kan buah apa, Bu? Nah, ujian apa bukan bagi Nabi Allah Adam? Ujian. Makanya nanti terus kita akan bahas bagaimana kehidupan Nabi Allah Adam. Beliau berdoa puluhan tahun dalam riwayat, bahkan sampai ratusan tahun beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai benar-benar Allah kabul segala hajat-hajat beliau dan diampuni dosanya. Makanya Bu, maaf Bu, kalau kita belajar kehidupan, belajarlah dari nabi-nabi terdahulu. Makanya kita jangan sampai merasa, "Oh Ustadz, hidup saya kayaknya paling susah ya Ustadz ya." Sebelum kita udah ada yang paling susah. "Ya Allah Ustadz, namanya hidup saya diiriin mulu ya sama tetangga." Mohon maaf, yang iri sama kita bukan cuma tetangga kita. Dari zaman dulu juga ada orang yang udah diiriin. Betul Pak? Betul? Kuncinya gampang, kalau orang iri kepada kita, kita kanan aja udah enak tuh. Kiri kanan. Oh kiri kanan ya, salah. Yang penting ibu-ibu saya kasih tahu Bu, hati-hati kalau lagi bawa motor. Penyakit ibu-ibu, sennya kiri beloknya. Udah begitu kadang-kadang kalau kita omelin galakan. Iya itu dia. Hati-hati, begitu bisa, mohon maaf Bu, gitu-gitu bisa datangin penyakit hati. Bapak-bapak lagi enak ya kan, lagi istighfar, "Astagfirullah Rabbal Baraya." Ngebut dari kanan, ibu-ibu sennya kanan. Makin kenceng istighfarnya bapak-bapak, "Astagfirullah." Monitor, ini sennya kanan, beloknya kanan apa kiri? Hati-hati, begitu juga kadang-kadang bisa nimbulin penyakit hati. Orang lagi enak-enak istighfar, marah gara-gara apa? Gara-gara ibu-ibu. Tuh. Ya Allah, ibu-ibu bagaimana sih ini caranya? Apalagi itu bapak-bapak lagi bawa bubur ayam. Wah, tumpah apa jatuh tuh kan ya. Maka ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai ngaji pembuka ini kita terus belajar dari Nabi Allah Adam beserta keturunannya. Artinya tidak ada manusia yang tidak akan diirikan oleh tetangga ataupun saudaranya meskipun saudara sekandungnya. Maka tugas kita ketika misalkan maaf ada tetangga, ada saudara iri sama kita, maka kuncinya satu, teruslah minta kepada Allah supaya hati kita dijaga, jangan sampai dianya iri, kitanya marah. Itu yang diajarkan oleh Nabiullah Adam dan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kurang lebih. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, udah paham belum? Apaan? Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita hari ini bisa bertemu dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Tidak lupa mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara mengenai ngiri ya Bu. Ngiri itu udah jadi penyakitnya manusia, betul ya? Betul, nggak usah gitu ya. Tetangganya baru beli motor baru aja ya, yang sebelah kiri kanannya kepanasan. Ada yang baru beli kulkas, panasan. Ada yang baru naik jabatan, kedinginan. Ya. Masya Allah, kita akan bahas karena ini salah satu kalau di dalam kitab Imam Ghazali ini salah satu penyakit hati. Iri ya gitu, Aliyah ulumuddin itu dibahas tentang itu. Kita akan gali. Nah, surah yang jadi rujukan kita adalah surah Al-Maidah ayat 27 sampai ayat ke-34. Di sini kita akan membahas kisah-kisah yang sudah jadi rujukan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama jadi rujukan adalah kisah dari anak Nabi Adam, yaitu Habil dan Habil. Habil yang iri dengan Habil yang selalu diterima semua sedekahnya, dan sedangkan Habil merasa apalagi begitu dapat istri, istrinya Habil lebih cantik dan lain sebagainya. Kita akan mencoba menelaah ini dan juga memperbaiki diri kita melalui kajian-kajian yang ada yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Tapi sebelum saya masuk ke ayat berikutnya, saya kasih kesempatan dulu sama ibu bapak-bapak yang mau bertanya. Siapa angkat tangannya?
Wah, banyak ya. Banyak Ini kayak di amat TV-TV ya Bu ya. Silakan Bapak, silakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Henry Karnoza. Izin bertanya Ustadz, Silakan. mungkin ini juga mewakili semua teman-teman yang hadir di sini, Ibu dan Bapak, pertanyaannya. Kaitan dengan kita sudah merasa melakukan ibadah ya, sholat 5 waktu, yang maupun sunnah, maupun wajib, dan ibadah-ibadah lainnya. Mungkin ada yang taubat, ada yang tahajud, dan ibadah puasa, Senin Kamis, dan lain-lainnya gitu Ustadz. Namun pertanyaan, ada yang Allah langsung ijabah, ada yang Allah belum ijabah. Pertanyaannya mungkin mohon penjelasan atau pencerahan, kenapa gitu Ustadz sampai Allah menunda gitu. Padahal itu yang sangat kami harapkan, doa itu gitu. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Pada siang hari ini saya ingin menjawab. Nah, sesuai dengan cerita Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Tadi kita menyinggung bagaimana Nabi Allah Adam Allah usir dari sorga. Betul apa betul? Nah, sebenarnya apa yang dilakukan beliau setelah diusir sama Allah dari sorga? Cuman satu, minta ampun kepada Allah supaya diperkenankan kembali masuk ke sorga. Riwayat mengatakan ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun. Beliau selalu bermunajat dengan kepada Allah dengan doa apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna. Secara ibadah beliau ibadah terus. Secara minta beliau minta terus. Bahkan statusnya beliau adalah seorang nabi, nabi pertama. Kalau kita nabi apa bukan? Ya elah, PRT aja bukan ya kan ya. Maka teruslah belajar bagaimana seperti Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam diterima nggak terima terus berdoa. Diterima sekarang ataupun besok terus berdoa. Artinya di situ nanti muncul dalam hati kita bahwasannya ya Allah, nikmatnya beribadah kalau semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti Allah akhirnya mengutus malaikat Jibril. Makanya dalam Al-Quran kalimatnya fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Permintaan Nabi Allah Adam simpel, ya Allah ampunin dosa saya. Padahal ibadahnya lama. Makanya bedanya kita dengan Nabi Adam simpel. Kalau kita dosa dan doanya banyak, ibadahnya dikit. Nabi Adam dosanya dikit tapi ibadahnya banyak. Nah, kebalik apa enggak kira-kira ya? Nah, Pak Ustadz belum dikabul, sabar saja karena ada nabi-nabi terdahulu yang diuji sama Allah, akhirnya doanya dikabul ketika memang tepat waktunya. Ya. Makanya kalau kata anak-anak muda, Allah mengabulkan doa kita bukan semau kita tapi sampai nanti waktu yang tepat. Begitu kalau kata anak-anak muda. Nah, akhirnya kita belajar nanti dari Nabi Allah Adam. Pokoknya dikabul nggak dikabul terus berdoa. Diijabah atau tidak ijabah terus berdoa sampai nanti Allah kirimkan satu waktu yang pas, akhirnya kita menikmati daripada setiap doa-doa kita yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita pahami, Allah itu Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Makanya di Al-Qur'an juga ada kalimat innahu huwas samiul basir. Al-Isra ayat pertama. Artinya biarkan semua doa-doa kita berada di langit sampai Allah Subhanahu wa taala nanti ijabah, dan Allah pasti dengar dan Allah pasti mengetahui apapun bentuk doa kita. Kayak misalkan punten saya kan juga sama-sama punya doa ya Pak ya. Iya. Bapak doanya banyak, ibu doanya. Kalau bapak sama ibu kira-kira doanya banyakan mana ini kira-kira ya? Ibu. Banyakan bapak ya. Kalau bapak-bapak kan yang dipikirin banyak ya, anak, bini, keluarga, wasabu ajmain ama ba'du ya kan ya. Kalau ibu kan dipikirin cuma satu, rumah bagaimana caranya cakep lagi direnov ya kan ya. Begitu kira-kira Ustaz David. Ya. Baik, Masya Allah Ustaz, makasih banyak. Bu, Pak, doa udah pasti dikabul. Ya, cuman masalahnya bisa dikabul sekarang,
bisa ditunda atau diganti sama yang lebih baik. Begitu ya Kiai ya. Yang penting kita selalu prasangka baik sama Allah. Ya Bu ya, Bu. Ustaz David, Ini Masya maaf Allah. ya, itu ada lagunya kalau nggak salah. Apa itu? Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan. Minggu depan lagi. Masya Allah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bu, sehat semua? Senyumnya luar biasa. Orang senyum indah. Orang cemberut menyakitkan hati. Betul Bu? Mulai hari ini kita sepakat harus senyum. Yang penting jangan senyum sendirian. Bapak-bapak sehat? Tadi yang dikisahkan Ustadz Tamami apa Pak? Tentang Qabil dan Habil. Jadi Qabil simbol keburukan. Karena dia akhlaknya buruk, suka iri terhadap nikmat orang lain. Habil simbol kebaikan. Karena dia hatinya baik dan dia tidak pernah iri kepada nikmat yang diberikan kepada orang lain. Sebelum Qabil membunuh Habil, sempat terjadi dialog. Secara fisik, Habil lebih kuat. Kalau Habil ingin membanting Qabil, sekejap sudah jatuh Qabil. Tapi karena Habil hatinya baik, dia tidak mau melakukan kejahatan yang sama. Sempat berkata Qabil, aku akan bunuh kamu. Sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Baru kali itu seorang mau membunuh saudaranya. Saudara kandungnya lagi. Ibunda Hawa setiap melahirkan selalu lahir kembar. Tapi kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Syariat waktu itu mengajarkan karena jumlah manusia masih sedikit, boleh menikah dengan saudari kandung tapi dengan cara silang. Ketepatan saudari kandung Habil kurang cantik. Dan saudari kandung Qabil cantik banget. Nah, Qabil gak mau kalau ini dikasih Habil. Disitulah muncul penyakit. Dia tidak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujungnya kata Qabil, aku akan bunuh kamu. Habil menjawab, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni
akhafullah rabbal alamin. Kau julurkan tanganmu membawa senjata tajam untuk membunuhku, aku tidak akan membalas. Karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, bersihnya hati Habil sampai dia mau dibunuh pun dia tidak mau membalas. Kenapa? Karena kata Nabi, al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh masuk neraka. Yang dibunuh masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh jelas masuk neraka. Tapi yang dibunuh kok masuk neraka? Kata Nabi, bukankah dia juga ingin membunuhnya? Tapi takdirnya dia terbunuh. Maka dia juga masuk neraka. Inilah yang pertama-tama Habil tunjukkan bahwa aku tidak akan pernah punya niat untuk membalas pembunuhan itu. Silahkan. Kalau kau membunuh aku, silahkan. Yang penting jangan sampai aku juga melakukan dosa yang sama. Habil punya alasan. Inni uridu antabu abi ismi wa ismik. Aku ingin dosaku kamu yang nanggung. Dan aku ingin kamu sendiri menanggung dosamu. Dan aku ingin juga kamu juga menanggung dosa karena membunuhku. Fatakuna min ashabin nar. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Wadzalika jazaa'uz zalimin. Itulah balasan bagi orang yang zalim. Artinya pembunuh adalah zalim. Di sini Nabi bersabda, nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat, min asratis sa'ah kasratul haraj, di antara tanda-tanda kiamat akan banyak pembunuhan. Kata Nabi apa? Fakun anta ka ahadi ibni Adam. Nanti kalau kamu menemukan sebuah fitnah, tiba-tiba terjadi saling membunuh, mungkin sesama saudara, mungkin sesama muslim, mungkin kita tidak tahu. Fitnah akhir zaman, kata Nabi, jadilah kamu seperti salah satu anak Adam, yaitu Habil. Jangan sampai kamu membalas pembunuhan dengan pembunuhan. Disitulah kemudian Qabil melaksanakan niat jahatnya. Langsung dia membunuhnya. Fatawwa'at lahu nafsuh qatla akhi faqatalah. Langsung dia membunuhnya. Fa asbaha minal khasirin. Maka sejak itulah kemudian Qabil menjadi paling ruginya manusia. Nabi bersabda, sejak itulah kemudian setiap ada dosa pembunuhan setelah itu sampai hari kiamat, maka dosa itu juga dipikulkan kepada Qabil. Karena Qabil lah yang memulai sebuah pembunuhan. Man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang memulai sebuah keburukan, maka dia punya dosa membunuh dan dia juga menanggung dosa orang yang melakukan pembunuhan setelah itu. Inilah nasib Qabil. Ini kata Allah, faqatala fa asbaha minal khasirin. Maka Qabil menjadi paling ruginya manusia. Masya Allah, Bu. Saking kusyuknya sampai terdiam ya Bu ya. Ini ada dua nih ya kan. Ya. Memang benar-benar kusyuk atau ngantuk ya. Bu, Pak, Habil dan Qabil kisah yang ada hampir di semua kitab agama samawi ya Abi ya. Bagaimana Qabil itu iri hati dengan Habil ya. Dan ini jadi akhirnya membuat Qabil ya terbunuh.
dan Qabil ya, Habil terbunuh dan Qabil ya itu melakukan pembunuhan pertama seperti yang disampaikan oleh Ya, Abi benar. tadi ya. Dan ini jadi dosa pertama, Bu. Siapa? Ya. Bang David, ini ibu-ibu, kenapa fokus? Kenapa, Abi? Diem. Kenapa? Karena cerita. Oh iya. Jadi ternyata kita semua suka cerita. Oh iya benar. Karena suka diceritain ya. Sejak TK sampai nenek-nenek. Kakek-kakek. Masya Allah, makasih banyak Abi. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dari kisah Habil dan Qabil, kita akan coba menggali lagi bahwa penting bagi kita untuk menjaga hati kita. Bahkan dengan sifat iri, akhirnya akan menuntut kita untuk melakukan perbuatan dosa. Selanjutnya itu melakukan pembunuhan. Pembunuhan tidak hanya jiwa, tapi juga bisa jadi pembunuhan karakter. Ya, bisa jadi merusak masa depan orang, bisa juga menghancurkan keluarga seseorang. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan, tapi saya akan berbagi keberkahan dengan kita semua bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tibalah saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Bu, ingin dapat hadiahnya? Betul? Nah, kalau ingin dapat hadiah, ayo jawab pertanyaan saya ya. Pertanyaan Abi Amir, nanti ibu jawab. Hadiahnya tahu nggak? Hadiahnya Rp1.000.000 dari Luwak White Coffee. Tapi ingat, dipotong pajak. Ya, ingat jangan jawab dulu ya, ngacung aja ya. Halo, ya. Pertanyaannya adalah, apa surat yang dibahas Cahaya Hati Indonesia hari ini? Ngacung. Wih, luar biasa, luar biasa. Silahkan ini Bapak. Masya Allah. Yes. Pak. Ya. Ya, terima Namanya kasih. siapa? Nama saya Sutaryo. Sutaryo. Tadi sudah mendengar pertanyaannya. Alhamdulillah. Ya, Abi Amir ulangi lagi ya. 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 Apa surat yang dibahas Cahaya Hati Indonesia hari ini? Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah. Al-Maidah. Betul, Masya Allah. Selamat Bapak telah mendapatkan hadiah Rp1.000.000 dari Luwak White Coffee. Pak, jangan lupa dipotong pajak. Masya Allah. Sudah semangat Bu. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Semoga Allah berkahi. Terima kasih Pak Ustaz. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Bismillah, walhamdulillah, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan pelajaran kita pada kesempatan siang hari ini tentang bagaimana ternyata dari penyakit hati itu, dari iri, dendam dan lain-lainnya bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Makanya kenapa di dalam Al-Quran sejarah mencatat akhirnya Qabil dan Habil itu sampai apa? Bunuh-bunuhan. Betul apa betul? Ya. Makanya orang yang paling bahaya itu kalau sudah punya penyakit hati. Bahkan dari lama-lama Rasulullah SAW bilang apa dalam satu hadisnya? Ala fil jasadi mudghah. Ya. Wa idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Karena iri itu timbulnya dari mana? Dari hati yang tidak bisa menerima. Bagaimana seorang Qabil tidak menerima apa yang Allah berikan kepada Habil? Kalau bahasa kita Ustaz David, Habil mah enak-enak aja begitu kira-kira. Padahal pengorbanannya Qabil dengan Habil hampir sama. Begitu juga biasanya dalam keseharian kita ya Bu ya, namanya saudara ya begitu kira-kira. Namanya saudara kan ketika dia berjuang misalkan untuk orang tuanya, anak untuk orang tuanya, biasanya ada orang tua yang memperlakukan anaknya berbeda-beda. Kita punya anak 3 ya Bu. Biasanya anak pertama dengan anak ketiga perlakuan kita agak berbeda. Mungkin kalau kita lihat kenapa seperti itu, anak pertama bisa jadi pengorbanannya lebih apa? Lebih hebat dari anak ketiga. Padahal kita nggak boleh begitu, harus sama memperlakukan anak kita. Supaya apa? Supaya nggak ada iri-irian. Mentang-mentang anak pertama direktur utama, gajinya 15 juta, tiap bulan dikasih sama anaknya 3 juta. Wow, girangnya minta ampun. Akhirnya anak yang pertama direktur utama setiap pagi sampai malam dimasakin ayam bekakak. Anak ketiga Ustaz David bukan direktur utama, maaf cuma cleaning service. Tiap bulan cuma ngasih 50.000. La ilaha illallah, anak yang ketiga cuma dikasihnya apa? Sambel sama nasi doang ya. Tambahin dah 1 garam ya. Akhirnya timbul iri-irian. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala enggak pengen kita seperti Qabil dan Habil, cukup sebagai pelajaran. Makanya Al-Qur'an itu banyak bercerita, banyak menekankan afala tatafakkarun, afala yatadabbarun Al-Qur'an, macam-macam. Akhirnya sehingga kita bisa mengambil ibrah daripada setiap kisah yang ada dalam Al-Qur'an. Bu, sekarang saya tanya, Al-Qur'an itu ceritanya lengkap apa enggak? Oh, lengkap sekali dari Nabi Allah Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita bagaimana bisa nggak mengambil ibrah ataupun pelajaran dari setiap kejadian yang Allah catatkan di dalam Al-Quran. Maka saya yakin mudah-mudahan pulang selesai acara Cahaya di Indonesia siang hari ini, Allah jauhkan kita daripada penyakit hati. Amin ya. Iri, karena iri ini Masya Allah Bu, efeknya luar biasa nanti dalam kehidupan. Apalagi misalkan ibu ketemu sama orang yang kita iriin. Kalau ketemu papasan di jalan, kira-kira mukanya enak apa enggak masangnya? Waduh, nih ya nih lewat nih. Itu maafin Ustaz David, 1 kilometer Pak, udah ketahuan baunya sama mukanya. Ini ya lagi itu ya. Kita udah langsung mikir itu, kira-kira sebelah kanan ada gang yang bisa kita lewatin apa enggak ya? Biar apa? Jauhin dia, betul gak kira-kira? Makanya orang kalau punya penyakit hati ini udah nggak enak aja tuh. Coba kalau kita misalkan nggak ada iri, nggak ada dengki, ketemu siapa aja juga enak bawaannya. Biar kata nggak punya duit dong. Misalkan ada Ibu Maisaroh ketemu Ibu Maimunah ya. Ya Allah, Maisaroh enak, emang nggak punya beban apa-apa, iri enggak, dendam enggak dan lain-lainnya. Lewat ya Allah, gimana nek, sehat, badan sehat, kantong kagak. Tuh enak ya, betul gak kira-kira tuh? Coba yang saya bilang tadi di awal, kalau orang punya iri, Ustaz David, la ilaha illallah, maaf Bu, bahasa orang kita, orang Bekasi, itu hati gerendeng aja bawaannya. Tuh, lihat tuh, dia tuh. Mana kerudungnya hijau, bajunya kuning, roknya putih percis kayak bendera Itali. Itu bawaannya kesal aja Bu, bahkan mohon maaf ya, dan ini kurang baik kita lestarikan dalam kehidupan, betul betul.
apalagi dalam bertatangga. Dulu saya ingat Ustadz David, ketika saya dulu mondok, apa kata salah satu kitab diajarkan di pondok kami, al-insanu madaniyun bit-tobai. Manusia itu butuh manusia yang lainnya. Maka supaya kita misalkan butuh manusia yang lainnya, dan pasti kita akan dibantu oleh manusia yang lainnya. Keluarga akan dibantu dengan keluarganya, tetangga akan dibantu dengan tetangganya. Maka iri, dengki, dendam hilangin dalam hati kita, sehingga insya Allah dalam bermasyarakat kita bisa berjalan bersama-sama. Orang kan kalau misalkan jalannya bareng-bareng enak gak kira-kira? Enak. Kakak jalan bareng sama adik, suksesnya juga bareng-bareng. Tetangga sama tetangga, apalagi maaf ya sekarang kan lagi musim hujan nih. Hujan itu kan misalkan banjir di mana-mana, nggak bisa kita dengan tetangga kita sendiri, butuh tenaga orang lain. Betul apa betul? Apalagi banjirnya sampai sekepala. Wah, ilah. Cuman bukan kepala manusia, kepala ayam ya. Itu kan butuh bantuan orang lain. Maka insya Allah ayo bareng-bareng lewat siang hari ini kita belajar di iNews TV. Kita jauhi penyakit iri, dendam dan lain-lainnya. Seperti jangan sampai kita seperti Qabil dan Habil, bunuh-bunuhan karena naudzubillah iri satu sama lain. Begitu kira-kira Ustadz David. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, ngebunuh itu di dalam Islam nggak bisa bebas begitu aja ya, ada hukumnya ya, apalagi perbuatan yang dilakukan itu didasari ya karena iri hati dan dengki. Dalam Islam di ayat ini ya, di dalam ayat 31, 32 itu menjelaskan tentang bahwa orang-orang yang telah membunuh orang lain itu sama aja seakan-akan dia membunuh semua manusia. Ya, satu orang ini dibunuh misalkan membunuh seluruh manusia. Nah, sebelum kita kaji lagi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi yang memperingatkan kepada kita bahayanya punya perasaan dengki, bahayanya punya penyakit hati. Yang mau nanya silahkan angkat tangannya. Siapa? Oh banyak, Masya Allah. Silahkan. Ya, mana tadi orangnya? Ini dia. Berdiri boleh Bu? Ustadz berdiri ya? Iya benar Bu. Ibu, Bu, nama siapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Wiwi dari Majelis Taklim Rodatul Jannah Sabta Pesona. Izin bertanya Ustaz. Silakan Bu Wiwit. Ya, terkait dengan rasa iri, apakah menyakiti orang dengan kata-kata dan sikap itu juga termasuk dari sebuah kejahatan? Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Wiwit, boleh nanya maksudnya tuh gimana? Contohnya gimana? Contohnya ya, misalnya saya bilang gini, kok dia kurus banget ya? Gitu. Terus? Ya, tekanan batin ya? Tekanan batin ya ini orang. Kok kurus banget sih sekarang gitu? Nah, termasuk pembunuhan bukan gitu loh. Terus ibu kan ngomong sama orang. Kenapa? Ibu ngomong sama orang kan? Iya. Terus temannya nyautin nggak? EGP. Sedapit kalau kata beliau, biarin apa badan gua gitu ya. Iya. Temennya nyautin apa temennya? Nyautinnya ya itu EGP. Emang gue pikirin. Iya. Terus nyamber lagi nggak orangnya ngomong apa lagi? Orangnya. Yang tadi yang ngomong kurus banget itu ngomong apa lagi? Lu juga gemoy katanya. Gimana tuh Ustaz? Ya. Masuk. Silakan. Gitu Ustaz, gimana dong Ustaz? Makasih, Bu Wiwi. Ya. Iya, ya ini berarti Bu Wiwi, Masya Allah ini pertanyaan yang bagus. Iya. Sesuai dengan apa yang saya rasakan. Ya. Sesuai dengan Kadang-kadang kenyataan. begitu juga Bu. Iya. Mohon maaf ya, kan badan saya agak-agak gemoy ini kan nih ya. Ya, betul. Terus kadang-kadang orang, wih Ustadz kok gemoy banget, nggak apa-apa. Berarti makanannya cocok ya. Oh ya betul. Nah, itu termasuk kejahatan atau enggak? Ya. Artinya Ibu. karena iri hati ngomongin Iya. orang gitu. Tapi kan bener. Fakta, ya juga sih ya. Tapi ingat Ibu, Bu Wiwi saya jawab ya. Ya boleh. Ya Ibu Wiwi silakan Ya, kembali terima ke kasih. alamnya masing-masing ya. Salah tempatnya. Bu, jadi gini ya. Biasanya orang-orang seperti itu banyak macamnya. Makanya apakah itu termasuk pembunuhan? Bisa jadi sebagai pembunuhan karakter.
Karena orang zaman sekarang Ustaz David, pembunuhan kan macam-macam. Ada yang maaf ya, membunuh dengan jiwa. Ada juga maaf misalkan pembunuhan karakter. Artinya karakternya dijatuhkan, karakternya dihancurkan. Ini bisa jadi termasuk kejahatan. Ngejelek-jelekin gitu ya. Dijelek-jelekin padahal faktanya nggak seperti itu. Misalkan maaf nih ya, badan saya kan begini tuh ya kan, tadi bertanya begitu. Itu dia gemuk bukan karena makannya cocok, itu mah banyak korupsinya ya. Bagaimana mau korupsi? Ustadz asal terima amplopnya diterima bininya ya kan ya. Ataupun misalkan begini, wah itu kurus banget, jangan-jangan nggak makan bla 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 bla. Itu bisa jadi maaf, belum tentu seperti itu, bukan juga kejahatan. Makanya hati-hati ya Bu, hati-hati. Yang paling bahaya itu mulut kalau keluar kalimat-kalimat buruk, apalagi sama orang yang nggak nerima, hati-hati. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan mulut kita bisa kita jaga, apalagi hati kita jangan sampai ada iri. Ya, orang kurus biarin, emang nasibnya udah begitu. Ya, orang gemuk biarin, emang udah rezekinya segitu. Ya, jadi antara nasib dengan rezeki, nggak boleh iri dengan rezeki orang. Begitu kira-kira Bu Bibi. Kalau yang diomongin bener katanya tadi. Fakta berarti ya. Aduh ya udah baik, kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, yang punya langit siapa? Yang punya manusia? Allah. Kalau ada orang menyakiti orang lain, yang tersinggung siapa? Allah. Kalau ada orang mengejek orang lain, yang marah siapa? Allah. Kalau ibu bikin kue ibu diejek oleh orang lain, ibu sakit hati? Sakit hati. Jadi Bu, semua kerusakan yang diperbuat oleh manusia di muka bumi, itu langsung dosanya berhadapan dengan siapa? Allah. Nah, Allah menyebut orang-orang yang mendengki, memusuhi orang lain, itu semua berarti dia telah mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu punya mobil, itu rezeki dari siapa? Terus ngapain ibu dengki? Halo? Lalu ibu memusuhinya, didoain, ya Allah hancurkan tuh mobil. Ya enggak lah, itu kan dari Allah Bu. Makanya orang-orang yang dia tidak suka atas nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, maka dia telah mengajak perang dengan Allah. Perhatikan ayatnya, ayat 33 dari surah Al-Maidah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah, balasan atas orang-orang yang memerangi Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Perhatikan. Jadi membunuh, apalagi seperti yang diperbuat oleh Qabil kepada Habil, itu perbuatan yang benar-benar yang sangat mengerikan. Bagaimana dosa yang membunuh lebih dari 70.000 nyawa di Gaza, Bunda. Ya Allah. Ingat, semua perbuatan yang mengajak kerusakan, termasuk korupsi,
Itu semua juga mengajak perang dengan Allah. Menakut-nakuti orang sama. Kenapa? Karena ayat ini turun kepada orang yang merampok waktu itu. Merampok di tengah jalan. Jadi dia merampok di tengah jalan dan ada yang langsung dibunuh. Ada yang membunuh dan juga mengambil hartanya. Ada yang hanya mengambil hartanya, tidak membunuh. Ada yang hanya menakut-nakuti. Semua perbuatan dari level membunuh sampai ke level menakut-nakuti, membuat orang tidak aman. Itu semua termasuk perbuatan yang merusak di muka bumi. Kata Allah, wa yas'auna fil ardi fasada. Apa hukumannya? Pertama, kalau dia membunuh, maka juga dibunuh. Kata Allah, ayyuqattalu. Kalau dia membunuh dan mengambil hartanya, maka dia dibunuh dan disalib. Ayyuqattalu au yusallabu. Kalau dia hanya mengambil hartanya, tidak membunuh, au tuqatta'ah aydihim wa arjulahum min khilafin. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong, disilang, min khilafin. Kalau dia hanya menakut-nakuti, au yumfauna minal ard, diusir dari negeri itu. Apa kata Allah? Supaya orang itu hina. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Itu baru DP di dunia, tapi nanti di akhirat masuk neraka. Tapi, halo? Bu? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekalipun Allah sudah menyiapkan hukuman, Allah masih membuka pintu tobat. Sebesar apapun dosa seorang hamba, ingat masih dibuka pintu tobat. Makanya jangan merasa minder di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin bertobat, langsung, jangan takut, langsung mengatakan, aku akan kembali kepadamu ya Allah, aku akan meninggalkan dosa-dosa yang lalu ya Allah, aku menyesal dan aku akan menjadi orang baik. Ini kata Allah, illalladzina tabu, kecuali orang yang bertobat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum ketangkap. Di sini kan Bu, halo? Di sini kan hukum Allah yang tadi itu dibunuh, kemudian juga itu kan nggak dilaksanakan. Maka kalau dia nggak dilaksanakan, maka dia hendaklah bertobat kepada Allah. Kalau dia bertobat, Allah Maha mengampuni. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Halo? Siap? Siap bertobat? Semoga Allah berkahi. Baik, kalau amin. Bu, Pak, yang mau bertanya siapa, angkat tangannya, silahkan. Oh, Masya Allah, siapa ya? Ya, Ibu yang di depan deh. Ya, silahkan. Nama dan pertanyaannya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni dari Majelis Taklim. Maaf, nama Ibu siapa? Janah. Reni. Ibu Reni ya. Ya, Ustadz izin bertanya. Kadangkala di pengadilan dunia itu kan pasti berbeda dengan pengadilan akhirat ya Ustadz. Manusia itu penuh dengan ketidaksempurnaan dalam mengadili. Lalu bagaimana apabila seseorang itu dipenjara padahal dia tidak bersalah Ustadz? Mungkin itu aja pertanyaannya Ustadz. Jazakallah khair sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya pertajam. Ini kalau dia tidak bersalah dia penjara, ini sanksinya kepada hakimnya atau kepada orangnya yang ini, kenapa kok dia begitu? Maksud Ibu ke yang mana? Kadang-kala kan kalau orang yang lemah itu Ustadz tidak bisa sewa pengacara, terzolimilah seperti itu. Tapi dengan bukti-bukti dan lain halnya dia dipenjara. Baik. Bagaimana dengan keadilan seperti itu? Baik, Masya Allah. Silakan Abi Fadl. Ya, ini sebetulnya pertanyaan memberikan nasihat kepada pemerintah, kepada para hakim. Ayo jangan sampai keputusan yang Anda berikan
hanya karena Anda disogok, hanya karena yang diadili itu punya backing dan sebagainya. Ingat, di hari kiamat ada pengadilan Allah yang maha adil. Makanya dalam Al-Quran, di antara yang Allah pesankan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Kata Allah, jangan kamu makan dengan cara haram dengan memberikan keputusan yang salah kepada orang yang sebetulnya dia tidak salah. Ya, misalnya. Jadi di zaman Nabi pernah terjadi kelaparan dan ada sebagian karena sangat lapar dia mengambil dari hak orang lain. Nah, Omar sebagai khalifah ketika itu mengatakan tidak dipotong tangannya karena dia mengambil karena kebutuhan pokoknya. Ini ada seorang nenek-nenek mungkin ngambil buah-buahan langsung ditangkap masuk penjara. Ada orang mungkin dia mungkin karena kebutuhannya kejepit dan sebagainya. Ada orang mengambil triliunan, dia aman-aman saja. Benar, di dunia Anda aman, tapi ingat di akhirat Allah Maha Adil. Jadi, Bu, kalau dizalimi tenang saja. Insya Allah ada pengadilan akhirat. Coba angkat tangan. Ya, angkat tangan semuanya. Nih, tunjuk. Wahai yang menzalimi aku, silahkan. Anda nggak bayar hutang. Ingat, nanti di akhirat aku tagih loh. Doanya simpel tapi ngeri ya Bu ya. Aku tagih loh di akhirat. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Abi. Keadilan yang adil itu hanya ada di hadapan Allah. Kita nggak bisa bergantung pada hukum atau keadilan yang ada di dunia. Karena manusia itu jarang sekali yang benar-benar memiliki sifat yang adil. Kadang-kala banyak faktor dan pengaruh lain yang akhirnya menyebabkan keputusan itu tidak benar-benar bisa murni adil. Tapi tentu kita bisa berdoa, semoga kita bisa terlindungi dari fitnah, ya, terlindungi dari keburukan, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat, serta kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita akan lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Di penghujung acara ini kita tadi sudah membahas surah Al-Maidah, dan tadi kajian kita begitu mendalam. Kita mengulik kisah anak dari Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Ya, buat yang saudara-saudara kita agama lain, ya, mereka mengenalnya istilahnya itu Habil dan Kain, ya, Habil dan Kain mereka nyebutnya. Kalau kita Habil dan Qabil, ya, jadi Habil dan Kain mereka mengenalnya. Nah, kalau kita di dalam Islam melihat bahwa apa yang terjadi pada masa itu, peristiwa pembunuhan pertama yang terjadi itu dikarenakan adanya perasaan iri di antara saudara. Dan buat kita orang tua jadi penting untuk menjaga itu supaya anak-anak kita tidak mengalami hal itu, dan juga penting bagi kita untuk menata hati. Nah, saya mau memberikan pertanyaan sama guru-guru, mohon izin Kiai. Tadi dibahas di sana kan tentang diawali dengan irinya seorang Habil kepada Qabil, seorang Qabil kepada Habil. Nah, ini kan nggak jauh ya di antara kita, keluarga sehari-hari aja juga sering ngalamin kayak gitu. Di mana sih perannya orang tua
untuk bisa ngejaga anak-anak supaya nggak ngalamin gitu. Mohon maaf ya Bu ya, Bu. Jangankan ngomongin soal yang lain ya, kadangkala nih ngomongin warisan aja bisa berantem gara-gara orang tua salah ibaratnya pilih kasih gitu. Ya, gimana kita orang tua harus bersikap? Silakan Abi. Kejadian ini terjadi juga kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena waktu itu sang ayah lebih perhatian kepada Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya saudara-saudara yang lain iri. Jadi caranya gimana? Wahai orang tua, ayo kalau kita punya anak, secara zahir tampakkan bahwa kita bersikap sama, bersikap adil. Adil itu tidak harus sama, Bu. Kalau ibu punya anak bayi, beliin pakaian ukuran bayi. Jangan kemudian karena anak yang kedua sudah umur 10 tahun dibeliin pakaian yang sama ukurannya. Itu enggak adil juga, Bu. Adil itu tidak harus sama. Adil itu artinya, Bu, berikan hak masing-masing sesuai dengan ukurannya. Terus kalau ibu berkomunikasi, nampakkan bahwa sama saja semuanya. Kalau ibu menegur, negur semuanya. Nah, tapi yang namanya cinta tidak bisa sama sekali untuk adil. Makanya Nabi pada menjelang wafatnya minta ampun kepada Allah. Allahumma inna hadza qismi fala tu'akhidni fima la amlik. Ya Allah, ini kemampuanku untuk mencintai keluargaku. Nabi kan punya istri lebih, Bu. Halo? Nah, itu. Nah, akhirnya Nabi minta ampun. Ya Allah, ini yang bisa aku lakukan secara zahir. Tapi aku nggak mampu mengendalikan cintaku. Cinta Nabi hanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itulah namanya cinta. Tapi untuk sikap kita jangan sampai tidak adil. Tambahan Ustaz, silahkan. Ustadz, saya mau tanya, mungkin untuk menambahkan lebih dalam. Buat kita-kita nih orang-orang yang mungkin punya perasaan ya. Maaf banget, namanya manusia, muncul perasaan iri wajar ya. Nah, kalau muncul perasaan iri itu gimana caranya supaya kita bisa menyikapinya? Apakah harus ada zikiran atau ada amalan khusus? Silakan. Ya, saya makmuman saja seperti yang sudah Abi Amir katakan, karena secara usia juga jauh ya. Ya, udah gitu. Ya, yang penting kita minta kepada Allah supaya kehidupan kita selalu ada keseimbangan. Iya. Keseimbangan dunia dan keseimbangan akhirat, termasuk keseimbangan dalam berperilaku. Seperti yang Abi ceritakan tadi, bagaimana seorang ayah dan ibu harus berlaku adil kepada anak-anaknya, menyesuaikan dengan porsinya ya Bi ya. Jangan sampai anak kecil bayi 7 bulan dibelikan sarung bapak-bapak ya, yang ada nggak kepake jadi kuruban Bi, begitu kira-kira ya. Jadi kita itu secara usia jauh, ya, tapi kayaknya secara semangat lebih muda saya. Iya Bi ya. Ya terus Tetap kata Ustaz David, adakah ya banyak-banyak istighfar seperti yang Abi katakan tadi, ketika kita banyak istighfar, banyak zikir, maka nanti lama-kelamaan penyakit yang ada di dalam hati kita mulai luntur. Apapun istighfarnya, astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, supaya juga Allah astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Ya, alhamdulillah, dengan kita tadi beristighfar, kita mohon ampun pada Allah. Semoga senantiasa hati ini terjaga dari perasaan iri dan dengki. Amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, di penghujung acara mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita hari ini benar-benar bisa kita maknai dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk doa penutup kami persilakan kepada Abi Amir untuk memimpin doa. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Ya Allah, kami berkumpul di sini karena kami mencintaimu. Amin. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Amin. Engkau tahu kelemahan kami. Amin. Engkau tahu kekurangan kami.
Engkau tahu dosa-dosa kami. Amin. Tidak mungkin kami bersembunyi darimu ya Allah. Amin. Segala yang kami sembunyikan nampak bagimu ya Allah. Amin, ya Allah. Kami hanya bisa mengangkat tangan kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Jika selama ini di hati kami ada penyakit iri, dengki, hasud, benci kepada orang lain, benci kepada tetangga, iri kepada tetangga, benci kepada orang yang terdekat dengan kami. Ya Rabb, mohon ya Allah, sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Allah, cabutlah semua penyakit-penyakit ini ya Allah. Agar kami merasa indah dalam hidup kami, agar kami merasa tenang dan bahagia dalam hidup kami. Karena hanya dengan kami punya hati yang bersih ya Allah, kami bisa merasakan nikmatnya hidup ini. Ya Rabb, sudah lama kami sengsara ya Allah dengan sikap benci ini ya Allah. Sudah lama kami menderita ya Allah dengan penyakit dengki ini ya Allah. Sudah lama kami selalu dirundung dalam kesedihan ya Allah, karena kami selalu merasa iri kepada orang lain ya Allah. Ya Rabb, cabutlah ya Allah dari Amin, ya Allah. hari ini ya Allah semua penyakit dalam jiwa kami, dalam hati kami ya Rabb, dan beri kepada kami kebahagiaan ya Allah. Baca sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abi, terima kasih banyak guru kita Ustadz Tamami, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih pemirsa iNews. Hari ini kita belajar bagaimana untuk bisa menata hati. Jaga hati kita dari perasaan dengki, iri, tidak hanya kepada tetangga kita, tapi juga kepada saudara-saudara kita. Jaga persaudaraan dengan menata hati kita, kita bisa menjaga ukhuwah. Karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tebarkan kebaikan, kalau ada perasaan dengki dalam hati, banyak-banyak istighfar, sehingga hidup kita jadi tenang. Sehingga kelak kita wafat, kita berdoa, semoga kita dan keturunan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad. Acara ini dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap!